Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur yang indah dengan langkah-langkah brilian dari seorang pecatur legendaris Mikhail Tal. Di partai kali ini untuk menghindari remis, Tal nekat mengorbankan menteri. Bagaimana keseruan permainan ini? Mari kita langsung saja ke partainya. Partai ini dimainkan tahun 1961. Putih dipegang oleh Roman Toran Alberto dan hitam oleh Mikhail Tal. Di sini Alberto mulai bidak C4, hitam bidak E5. Ini adalah pembukaan Inggris. Putih kuda C3, hitam bidak D6. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan langkah partai, di sini saya bagikan dulu langkah textbooknya dari pembukaan Inggris ini. Tujuannya agar sahabat catur mendapat dua manfaat sekaligus. Yang pertama, sahabat catur bisa menonton partai-partai terindah Grandmaster. Dan yang kedua yang tak kalah pentingnya, sahabat-sahabat catur juga bisa mempelajari langkah textbooknya dari pembukaan yang mereka bawa. Dan cara seperti ini tidak akan Anda dapatkan pada channel-channel yang lain. Silakan sahabat buktikan sendiri. Di sini langkah textbooknya yang paling terkenal dalam pembukaan Inggris ini yaitu varian 4 kuda. Di sini hitam kuda F6, kuda F3, kuda C6, bidak G3, gajah B4, gajah G2, hitam rokade, putih rokade, hitam bidak E4, putih kuda G5, gajah pukul kuda, B pukul gajah, benteng E8, putih D3, E pukul D, E pukul D, hitam bidak D6, benteng B1, A6 musuh kuda, kuda E4, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, hitam kuda E5. Nah, sahabat catur, inilah 13 langkah textbooknya dari pembukaan Inggris ini. Sekarang kita lanjutkan langkah partai. Di sini Tal memainkan bidak D6. Ini juga langkah yang baik. Putih G3, hitam F5, D4 mengajak pertukaran. Di sini Tal menolak pertukaran, dia memajukan bidak ke E4. Dan di sini putih atau Alberto kembali mengajak pertukaran dengan bidak F3. Dan Tal masih menolak, dia memainkan kuda ke F6. Alberto memaksa dengan gajah G2, dan di sini Tal baru menerima bidak pukul bidak. Alberto kuda pukul bidak. Di sini Tal bidak G6, dia lebih memilih gajah ke petak G7 yang sangat bagus untuk posisi gajah. Putih rokade, Tal gajah G7, putih E4, Tal pukul bidak E4 mengancam kuda. Alberto kuda G5, dia memilih lebih baik mengambil bidak dengan kuda. Di sini Tal mengamankan raja dengan rokade. Alberto kuda pukul bidak, Tal pukul kuda,
Alberto benteng pukul benteng, tal mentri pukul benteng, Alberto kuda pukul kuda. Di sini tal kuda C6 menambah tekanan terhadap bidak di D4. Di sini Alberto gajah E3 menambah perlindungan terhadap bidak di D4. Di sini tal gajah F5 menekan kuda dan membuka benteng di baris belakang. Alberto menteri D2 juga membuka benteng di baris belakang. Tal benteng E8 menduduki lajur E yang terbuka sambil menambah tekanan terhadap kuda di E4. Di sini tentu kuda pindah ke G5. Sampai di sini posisi masih tetap draw. Dan di sini sepertinya tal tidak menginginkan posisi draw. Maka dia nekat benteng pukul gajah. Tapi nekatnya juga punya perhitungan. Sebab di sini kalau terburu-buru putih menteri pukul benteng, tentu menterinya akan terjebak dengan gajah pukul bidak D4. Dan menterinya tentu akan lenyap. Nah, maka di sini Alberto lebih memilih gajah skak ke D5, tal terpaksa ke H8. Dan di sini Alberto melanjutkan dengan kuda ke F7 skak. Nah, sahabat catur, pada posisi ini tentu hitam raja G8 dan otomatis putih open skak kuda E5 skak dengan gajah dan raja kembali ke G8, putih tentu skak kembali dan raja kembali G8, putih skak kembali dan terjadi skak bolak-balik. Itu artinya posisi remis. Tapi pada posisi ini tal yang terkenal aneh dan nyentrik, dia lebih nekat ketimbang posisi remis. Dia korban ke menteri, mau kalah atau menang itu risiko belakang. Sepertinya begitu pola pikir dari Grandmaster yang satu ini. Di sini tal menteri pukul kuda. Dan tentu saja Alberto gajah pukul menteri. Dan di sini tal benteng D3 mengancam menteri. Menteri E2. Gajah pukul bidak D4 skak. Raja ke G2, tal kuda E5 mengancam gajah di F7. Di sini Alberto benteng D1 mengajak pertukaran benteng. Dan di sini bila benteng ditukar sama tal, tentu tal akan kalah. Maka di sini dia lebih memilih benteng E3 mengancam menteri. Dan Alberto menteri F1 mengelak sambil melindungi terselubung gajah di F2. Dan di sini tal melanjutkan gajah E4 skak. Pada posisi ini, seandainya putih raja G1, tentu benteng pukul bidak open skak atau double skak, skak mat. Dan pada posisi ini, seandainya raja ke L2, tentu tal kuda
G4 skak, dan putih terpaksa ke G1, dan kembali di sini benteng pukul bidak, double skak, dan skak mat. Jadi pada posisi ini Alberto lebih memilih raja ke H3, dan di sini tal benteng F3 mengancam menteri. Menteri E2, tal gajah F5 skak. Sampai di sini Alberto menyerah. Sebab bila dilanjutkan, misalkan raja ke G2, tentu benteng skak A2, F2, menteri pukul benteng, gajah pukul menteri, raja pukul gajah, kuda pukul gajah, dan posisi hitam sangatlah unggul. Benteng putih melawan gajah, kuda, dan bidak. Itu artinya putih sudah kalah. Nah, misalkan pada posisi ini putih memilih raja ke H4, dia juga tetap kalah. Benteng F2 mengancam menteri, dan bila menteri E1 tentu kuda F3 skak mat. Nah sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang sangat indah dengan kombinasi tingkat tinggi dari seorang legenda catur masa lalu, Mikhail Tal. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat pecinta catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini persuade atau langkah berulang. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda sudah menonton. Sampai jumpa.